Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Quinn Maybrook dan ayahnya yang baru saja pindah ke kota kecil untuk memulai hidup baru, terutama menggantikan dokter puskesmas di kota tersebut. Namun ternyata kedatangan mereka bertepatan dengan perayaan acara tradisi mengerikan yang rutin dijalani para warga di kota ini. Setelah tiba di rumah barunya, mereka langsung dibuat tak nyaman dengan kondisi rumah yang akan mereka tinggali. Tercium bau apek di seluruh rumah ini dan tak ada sinyal sama sekali. Hingga tanpa diduga, mereka malah menemukan suatu hal yang seharusnya tak ada di dalam rumah tersebut. Jadi film ini berawal dari sebuah pabrik sirup jagung pada tahun 1991, di mana sekelompok pemuda tengah berpesta di pinggiran ladang jagung. Salah seorang wanita yang sedang memainkan Jack in the Box tiba-tiba mengajak sang pacar masuk ke dalam ladang untuk menebar benih bersamanya. Namun suasana tiba-tiba berubah setelah Tyler sempat kehilangan jejak Jessica di dalam tempat tersebut. Di saat itulah muncul seorang badut di hadapannya dan langsung menyerang Tyler hingga membuatnya tewas. Bertahun-tahun kemudian, kehadiran sosok badut bernama Frendo yang melegenda dan dikenal sebagai maskot pabrik sirup jagung membuat sekelompok remaja Badung di kota ini menjadikan Frendo sebagai sosok psikopat di saluran YouTube mereka dan menjadikan pabrik tersebut sebagai lokasi untuk membuat konten tersebut. Kelima remaja itu juga dikenal sebagai pembuat onar di sekolah mereka, bahkan sampai mempermalukan seorang guru galak hanya untuk dijadikan bahan konten mereka. This isn't the test, Mr. Byrne. Of course it's a test. Actually, I think it's your dating profile. Kenakalan mereka membuat seorang sheriff di sana langsung memperingati Quinn agar menjauhi para remaja tersebut. Dikarenakan akhir-akhir ini mereka seringkali membuat masalah dan dikabarkan terlibat dalam kebakaran pabrik sirup jagung di kota ini. Tapi di luar dugaan, Quinn memilih untuk bergabung dengan para remaja itu dan tebak apa yang akan mereka lakukan. Mereka masuk ke dalam toko dan membuat drama pengalih perhatian penjaga toko agar Cole Hill bisa dengan mudah mengambil beberapa minuman oleng. Meski ujungnya dia menaruh sejumlah uang. What? I'm not gonna marry you. You think you can fuck my... Come on, man, let's go. Di malam harinya, mereka mengajak Quinn nongkrong di suatu tempat. Namun ketika mereka sedang membicarakan insiden kebakaran pabrik sirup tersebut, Tracker yang lagi buang air di pojokan tiba-tiba diserang oleh badut Frendo. Tapi tanpa diduga, mereka rupanya sedang mengerjai Quinn untuk dijadikan bahan konten mereka dan sebagai cara diterimanya Quinn menjadi anggota mereka. Tak lama kemudian, mereka semua pun pulang karena harus mengedit video tersebut dan sebagai bentuk permintaan maaf dari Cole. Dia pun mengantar Quinn pulang sampai ke rumahnya. Namun saat berada di dalam kamarnya, Quinn yang sedang menonton ulang video tadi tak sengaja menemukan sosok Frendo lain yang terlihat sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. What the fuck?
Menyadari ada yang aneh, Queen pun kemudian membagikan temuan itu kepada Tracker dan tak lama Tracker tiba-tiba mendapati sosok Frendo muncul dan berjalan melewati kamera bel pintu di depan rumahnya. Awalnya dia pikir teman-temannya sedang mengerjai dirinya sehingga dengan percaya diri, dia pun mencari badut Frendo yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Man, I swear to God. Oh, man, I can hear you. Tapi ketika Tracker menemukan Jack in the Box di dalam lemari kamarnya, tiba-tiba Frendo asli muncul dari belakang dan langsung menyerangnya hingga tewas. Di keesokan harinya, kota menggelar parade hari pendiri ke-100 tahun yang dipimpin oleh wali kota Arthur Hill yang juga adalah ayah dari Cole Hill. Tapi di tengah kemeriahan parade tersebut, tiba-tiba seseorang dengan perawakan lempeng berkostum Frendo muncul menggunakan sepeda satu roda dan melemparkan benda mirip bom ke arah salah satu kendaraan parade. Kekacauan itu pun membuat semua orang panik, terutama sang wali kota yang langsung menuduh Cole dan teman-temannya sebagai dalang dari insiden tersebut. Dan alhasil mereka berempat pun dimasukkan ke dalam sel tahanan karena dituduh telah menyabotasi acara tersebut. Membuat Queen yang tak ingin mengecewakan ayahnya mendadak gelisah hingga tiba-tiba seorang pria parubaya memperingati mereka. Never fuck with Frendo. Beberapa saat kemudian mereka semua pun akhirnya dibebaskan dan di saat itulah Glenn meminta Queen agar menjauhi Cole dan teman-temannya. Tapi Queen membela mereka, bahkan mencoba memberitahu ayahnya bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kebakaran pabrik tersebut. Pembicaraan ini pun berakhir dengan perdebatan di antara mereka. Jadi mending kita beralih scene saja. Di mana Matt yang sedang berolahraga di garasi rumahnya tiba-tiba menemukan Jack in the Box di samping dirinya. Dirasa Tracker sedang mengerjainya, Matt pun memilih untuk berolahraga kembali hingga setelah ia kehabisan tenaga. Tiba-tiba Frendo muncul dan menaruh gergaji tangan di barbelnya dan kemudian inilah yang terjadi. Fucking psycho! Di malam harinya, Queen menyelinap pergi keluar untuk menghadiri pesta di ladang jagung bersama Cole. Tapi di tengah perjalanan, Cole tiba-tiba memberikan Jack in the Box kepadanya dan mengatakan bahwa itu adalah souvenir dari pabrik sirup yang bisa ditemukan di seluruh kota ini. Tapi di saat dia meminta Queen untuk memainkan kotak tersebut, tiba-tiba dikira begal, ternyata dia adalah teman Cole bernama Ruston yang mengaku baru pulang berburu karena ketiduran. Dan karena Cole mengenalnya dengan baik, dia pun mengajak Ruston pergi ke acara pesta tersebut. Singkat cerita, semua anak muda di kota ini pun berkumpul di pabrik dekat ladang jagung untuk merayakan hari pendiri kota ini dengan cara berbeda. Cole tak ingin para anak muda di kota ini menganut kepercayaan yang biasa dipercaya oleh orang-orang di kota ini, meski dia sendiri adalah garis keturunan pendiri kota ini. Menurutnya, anak-anak muda seperti dirinya harus memikirkan masa depan atau berpikiran maju, bukan percaya dengan tradisi yang dianggap telah salah kaprah. Mereka semua pun kemudian bersenang-senang hingga membuat Queen terbawa perasaan sampai akhirnya mengajak Cole ke dalam suatu tempat. Bertepatan saat Ruston tiba di acara tersebut.
Tapi tanpa diduga, Cole malah menolak rejeki dari Queen dengan alasan lagi banyak masalah. Queen yang kecewa lantas memilih pergi meninggalkan Cole seorang diri, dan di saat itulah Janet akhirnya memberitahunya bahwa Cole memang dikenal agak lain orangnya. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita dari ladang jagung yang mendadak tak sadarkan diri. Awalnya mereka mengira ini hanyalah bagian dari video prank yang dibuat oleh Matt dan Tracker. Bahkan sebuah kepala yang dilempar dari ladang pun Janet menduga hal yang sama. Ronnie, think fast. Tapi setelah Queen memeriksa nadi wanita itu dan menyadari bahwa dia sudah tak bernyawa, mereka semua pun tiba-tiba panik, terutama Janet yang sedang memegang kepala Matt. Hingga tiba-tiba Frendo muncul dan menembakkan panah hingga tepat mengenai salah seorang pemuda. Beruntung Ruston datang dengan membawa senjata api hingga membuat badut itu tewas seketika. Ruston lalu menanyakan keberadaan Cole, tapi Queen tak tahu setelah ditinggal sendirian olehnya. Kemudian Queen memberanikan diri untuk melepaskan topeng badut tersebut, tapi tiba-tiba tanpa diduga, Frendo ternyata ada banyak dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam. Cole yang datang membantu lantas mengajak mereka untuk segera pergi bersembunyi di dalam sebuah gudang. Sadar para badut itu mengincar mereka, membuat Ronnie semakin panik. Terlebih mereka tak bisa meminta bantuan karena tak ada sinyal. Tapi di luar dugaan, Cole dan Ruston ternyata dulu sempat menjalin hubungan dan diketahui putus karena Cole belum berani membuka siapa jati dirinya di hadapan semua orang. Dan alasan itulah yang membuat Cole menolak semua wanita. Hingga tanpa disengaja, mereka menemukan jalan keluar melalui saluran pembuangan. Awalnya, para wanita menolak karena harus mencium bau kotoran. Tapi setelah sadar para badut itu mulai menghancurkan gudang ini, mereka pun akhirnya merancang jebakan untuk meledakkan gudang ini, terutama mengalihkan perhatian para badut ketika mereka keluar dari saluran tersebut. Ruston lantas meminta mereka semua untuk pergi lebih dulu, sementara ia akan memastikan bom yang dibuat tepat mengenai para badut tersebut. Namun ledakan itu membuat Cole panik setelah Ruston tidak datang menyusul mereka. Kemudian Ronnie mengajak Cole untuk segera pergi mencari bantuan sebelum para badut itu kembali mengejar mereka. Sementara itu, Glenn yang menyadari Queen kabur dari rumah lantas pergi berkeliling kota sembari berusaha menghubunginya. Tapi dia malah mendapati seseorang menerobos masuk ke dalam klinik tempat ia bekerja. Dia pun memilih untuk masuk memeriksanya, tapi tiba-tiba Glenn justru ditangkap oleh Frendo dan dipaksa untuk mengobati Frendo lain yang terluka dengan ancaman keselamatan putrinya. Oke. Glenn yang tak ingin terjadi hal buruk pun kemudian menuruti permintaan tersebut, sembari ia memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. I need your help. Take him! Come on, yeah. Fuck this, we're gotta go. Namun tanpa diduga, Glenn tiba-tiba menusuk Frendo setelah ia berhasil mengelabuinya. Kemudian ia pun segera pergi mencari putrinya berbekal alat komunikasi yang digunakan oleh Frendo tersebut.
Di sisi lain, Quinn dan ketiga temannya berlari ke dalam ladang untuk mencari bantuan hingga akhirnya mereka sampai ke jalan raya dan menemukan sebuah mobil yang sedang melintas. Sialnya itu adalah Sheriff Dunn yang langsung menangkap Cole Hill karena dianggap sedang merencanakan sesuatu. Video-video prank yang mereka buat membuat Sheriff Dunn tak lagi percaya dengan perkataan mereka yang berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tapi anehnya, Sheriff Dunn hanya membawa Cole saja dan meninggalkan sisanya di tempat ini. Wait, arrest me too! Just get me out of here. Y'all had a shotgun. So what's the problem? No. Alhasil, mereka bertiga pun kemudian pergi ke rumah keluarga Talison dengan melewati ladang jagung yang sempat membuat Ronnie ragu karena ketakutan. Mereka yang kembali dikejar oleh badut Frendo lantas berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Hingga tanpa diduga, salah satu dari mereka harus berakhir secara mengenaskan. Janet dan Quinn akhirnya berhasil sampai di rumah keluarga tersebut, tapi lagi-lagi kembali bertemu dengan badut Frendo. Namun untungnya kali ini sudah dalam keadaan tewas. Kemudian mereka pergi mencari telepon di lantai atas, tapi ternyata tidak berfungsi. Mereka malah mendapati foto masing-masing dari mereka, kecuali Quinn, terpajang di tembok yang membuktikan bahwa para badut Frendo benar-benar sedang mengincar mereka. Janet lalu menemukan Jack in the Box di samping dirinya hingga membuat Quinn sadar bahwa ini adalah jebakan. Frendo yang berada di rumah ini pun mendadak hilang dan tiba-tiba Janet meminta Quinn jangan melepas garpu yang menancap tubuhnya, tapi karena tak ada pilihan lain, Quinn pun terpaksa mencabutnya untuk menghabisi Frendo yang berniat ingin menghabisi dirinya. Quinn lalu pergi menggunakan mobil keluarga Talison, tapi karena ia tak bisa mengemudikan mobil manual, dia pun tak bisa berbuat banyak hingga akhirnya Frendo kembali muncul dan mulai mendekati dirinya. Quinn lalu tersadar dengan keadaan terikat di dalam sebuah bangunan bekas pabrik sirup jagung. Namun tanpa diduga, Sheriff Dunn ternyata adalah salah seorang dalang di balik penyerangan tersebut bersama dengan para warga di kota ini. Tapi tak hanya mereka berempat saja, wali kota Hill juga turut serta bersama mereka. Dan ternyata mereka sedang menjalankan tradisi kuno untuk merayakan hari pendiri, yaitu membunuh siapapun orang yang dianggap telah merusak citra baik kota ini. Dulu, pabrik sirup di kota ini menjadi daya tarik nasional dan mampu menghidupi semua warga di kota ini. Tapi setelah para gelandangan datang bersama para komunitas lainnya, mereka mulai merusak citra baik kota ini dengan menjual obat-obatan terlarang, dan sekarang Cole bersama teman-temannya membuat video prank yang dampaknya lebih buruk dari orang-orang tersebut. Bahkan mereka sampai berencana untuk menghentikan tradisi tersebut. Hal itu membuat Arthur Hill tidak lagi mengakui Cole sebagai putranya sendiri. Terlebih dia telah menjadi penyebab kematian adiknya sendiri. Tapi di saat mereka bersiap akan menghabisi Quinn dan Cole, tiba-tiba Glenn menerobos masuk menggunakan mobilnya. Hal itu membuat dua orang dari mereka tewas secara mengenaskan hingga membuat Pak Guru emosi dan menggunakan gergaji mesinnya untuk menghabisi mereka.
Kesempatan itu Quinn gunakan untuk melarikan diri hingga tak disengaja dia masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh kostum badut Frendo. Mendengar adanya seseorang datang, Quinn lantas berusaha melepaskan tali di lengannya. Hingga tak lama kemudian, Sheriff Dunn pun berhasil masuk dan langsung mencari dirinya. See, that's the problem with your generation. Tapi ternyata Quinn yang asli berada tepat di belakang dirinya dan kemudian inilah yang terjadi. Sementara itu, Hill yang berniat untuk menghabisi putranya akhirnya mengaku bahwa ia ternyata telah membakar pabrik sirup tersebut demi mendapatkan uang asuransi dari kematian anaknya sendiri. Arthur Hill yang mengalami kerugian saat itu tak ingin hidup susah dan mengkambing hitamkan putranya sendiri, bahkan meracuni pikiran para warga dengan membuat mereka percaya dengan hal tersebut. Glenn pun lantas berusaha untuk menahan tubuh Cole hingga tanpa diduga Ruston datang tepat waktu. Ruston yang khawatir dengan Cole lantas mendekatinya dan saling menguatkan satu sama lain. Hingga tak lama kemudian Quinn menemui ayahnya dalam keadaan selamat dan sang ayah juga mengaku baik-baik saja meski perutnya terkena tembakan. Mereka berempat kemudian segera pergi dari tempat ini menggunakan mobil yang sudah disediakan oleh Pak Sutradara. Sempat ragu untuk mengemudikannya karena rupanya mobil ini manual, tapi setelah sang ayah mengajarinya, Quinn pun akhirnya bisa mengendarainya. Namun tiba-tiba muncul Frendo dan kemudian inilah yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Glenn mencalonkan diri sebagai wali kota, sedangkan Quinn akan pergi keluar kota untuk melanjutkan kuliah. Tak lama kemudian, Ruston dan Cole yang kini resmi jadi pasangan batangan juga datang untuk berpamitan. Mereka juga memberikan hadiah perpisahan untuk Quinn, yaitu sebuah tongkat pertahanan diri. Film pun diakhiri dengan Quinn yang tak jauh pergi dari kota ini tiba-tiba menemukan Jack in the Box di dalam mobilnya dan tanpa ragu langsung ia lempar keluar jendela. Jadi itulah alur cerita film berjudul Clown in a Cornfield tahun 2025 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan sampai ketemu di video selanjutnya.